warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Novitasari, NIM 230 40 180 127. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep dasar pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus yaitu kondisi di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik dalam faktor fisik, kognitif maupun psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kemudian konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Dalam dunia pendidikan, berkebutuhan khusus merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kekurangan yang dialami oleh anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus umumnya berkarakteristik khusus, berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Kemudian jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu autisme autistik, yaitu suatu gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial, gangguan sensoris, pola bermain, perilaku, dan emosi. Gejalanya yaitu dimulai tampak anak sebelum berusia 3 tahun, bahkan pada anak autistik infantil, gejalanya sudah ada pada sejak lahir. Anak autis mempunyai masalah dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, gangguan sensoris, pola bermain, perilaku, dan emosi. Kemudian yang kedua, anak berbakat. Anak berbakat adalah anak-anak yang memiliki kemampuan yang unggul atau luar biasa, sehingga mampu mencapai prestasi yang tinggi. Dan yang ketiga, anak hiperaktif. Anak hiperaktif adalah suatu pola perilaku pada seseorang yang menunjukkan sikap tidak mau diam, tidak menaruh perhatian, atau impulsif, bertindak seenak hati. Anak yang hiperaktif cenderung untuk selalu bergerak, bahkan dalam situasi yang mereka tidak bisa berkonsentrasi dalam waktu beberapa menit. Kemudian ADHD. ADHD yaitu singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang didefinisikan sebagai anak yang mengalami defisiensi dalam perhatian, tidak dapat menerima impuls-impuls dengan baik, suka melakukan gerakan-gerakan yang tidak terkontrol, menjadi lebih hiperaktif. Selanjutnya, kesulitan belajar anak. Yang pertama, kekacauan belajar. Kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dan yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, underachiever mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Dan yang keempat, slow learner atau lambat belajar, yaitu siswa yang lambat dalam proses belajar. Dan yang terakhir yaitu learning disabilitas atau ketidakmampuan belajar, mengacu kepada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Pengertian dari anak berkebutuhan khusus tunadaksa yaitu suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, dan juga disebabkan oleh bawaan sejak lahir.
Selanjutnya yaitu klasifikasi tunadaksa. Yang pertama, kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan keturunan. Di antaranya yaitu seperti kaki seperti tongkat, tangan seperti tongkat, jari-jari berselaput atau menempel dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian gangguan pada leher sehingga kepala terkulasi ke muka. Kemudian sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup. Dan yang kedua, kerusakan pada waktu kelahiran, yaitu kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran. Yang kedua, tulang yang rapuh atau mudah patah. Kemudian klasifikasi tunadaksa yang ketiga, infeksi seperti tuberkulosis tulang menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku. Selanjutnya, radang di dalam dan di sekeliling sumsum tulang karena bakteri atau infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya, klasifikasi tunadaksa yang keempat, kondisi traumatik atau kerusakan traumatik. Amputasi, misalnya amputasi anggota tubuh dibuang akibat kecelakaan atau kecelakaan akibat luka bakar dan patah tulang. Selanjutnya, tumor, misalnya tumor tulang atau kista kentang yang berisi cairan di dalam tulang. Selanjutnya, terakhir, rehabilitasi anak tunadaksa bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, rehabilitasi medis, yaitu memberi pertolongan ke dokter atau bantuan alat-alat anggota tubuh tiruan, alat-alat penguat anggota tubuh. Dan yang kedua, rehabilitasi vokasional, yaitu pemberian pendidikan kejuruan sebagai bekal kelak bekerja di masyarakat. Dan yang terakhir, rehabilitasi psikososial, yaitu bantuan konseling agar mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar tanpa harus merasa rendah diri. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.